Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Susanti, NIM 1714138, kelas Ekonomi Syariah B, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS Manajemen Perbankan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Yani Agustiani. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai jelaskan tentang prinsip 5C dan 7P serta studi kelayakan. Kriteria yang pertama yaitu karakter, di mana calon nasabah akan dilihat karakternya dan latar belakangnya, apakah ia memiliki pengalaman yang buruk atau pernah tidak melunasi pinjaman. Nah, dan karakter ini akan diwawancari oleh seorang customer service. Yang kedua yaitu capacity. Capacity ini dilihat dari seberapa mampu sih si calon nasabah ini dalam melakukan pembelian kredit. Nah, biasanya capacity ini dilihat dari seberapa besar gaji dia per bulannya. Bila tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka kemungkinan besar pengajuan dia akan ditolak. Kriteria yang ketiga yaitu dari segi kapital atau modal, di mana pihak bank akan melihat dari sisi modal atau aset yang si calon nasabah ini punya. Nah, kemudian biasanya bank akan melihat dari segi laporan keuangan usaha yang ia jalankan, apakah bagus atau tidak. Nah, jika bagus, maka layak diberikan untuk kredit, dan jika tidak, ya otomatis pemberian kredit ini tidak diberikan. Kriteria yang keempat yaitu dilihat dari kolateral atau penjaminan. Nah, sesuai dengan namanya, pada kriteria yang keempat ini, calon nasabah harus memberikan jaminan. Jaminan ini jumlahnya harus lebih besar dari jumlah kredit yang akan diberikan. Nah, jaminan ini akan menjadi penjamin dari pihak bank jika si calon nasabah ini tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Dan ini bisa berupa fisik maupun non-fisik. Yang kelima atau kriteria yang kelima yaitu condition, di mana kriteria yang terakhir ini dilihat dari kondisi perekonomian si calon nasabah ini. Apabila perekonomiannya baik, maka bank akan memberikan kreditnya. Nah, jika perekonomian yang dimiliki si calon nasabah ini kurang baik, maka bank mungkin mikir-mikir kembali untuk memberikan kreditnya. Selanjutnya prinsip 7P. Selain prinsip 5C tadi yang telah saya sebutkan, ada prinsip 7P dalam melakukan pemberian kredit oleh pihak bank. P yang pertama yaitu personality. Personality ini berkaitan dengan kepribadian si calon nasabah dalam melakukan pemberian kredit. Nah, personality ini hampir sama dengan kriteria 5C yang sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama karakter, di mana pihak bank akan melihat kepribadian si calon nasabah ini, kepribadian sehari-hari dia bagus atau tidak, seperti itu. P yang kedua yaitu party, di mana calon nasabah akan dimasukkan oleh pihak bank ke dalam golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Nah, pihak bank ini biasanya mengklasifikasikan calon nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, dan loyalitasnya. Dengan adanya klasifikasi golongan ini, maka nanti pemberian kreditnya juga akan berbeda sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Yang ketiga yaitu purpose atau tujuan. Biasanya pihak bank melihat calon nasabah ini dari tujuan dia dalam mengajukan pemberian kredit. Untuk apa sih dia meminjam uang ini? Apakah untuk investasi, untuk modal usaha, untuk pendidikan kah, atau dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu prospek, di mana pihak bank akan melihat calon nasabah dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Apakah memiliki prospek baik untuk kedepannya atau tidak. Dengan mengetahui usaha dan bisnis si calon nasabah ini memiliki prospek yang baik atau tidak ke depannya, maka pihak bank dapat mengetahui kemampuan membayar si calon nasabah ini.
Prinsip yang kelima yaitu payment. Prinsip payment ini bertujuan untuk mengukur seberapa mampu si calon nasabah ini dalam melakukan pembayaran kredit nantinya. Nah, biasanya prinsip payment ini dilihat dari seberapa besar pendapatan nasabah yang ia peroleh setiap bulannya dan dilihat dari seberapa besar prospek usaha yang ia jalankan, hingga pihak bank dapat menilai apakah si calon nasabah ini berhak mendapatkan pinjaman pemberian kredit atau tidak. Kriteria yang keenam ini yaitu profitability. Nah, profitability ini dilihat dari seberapa besar laba atau keuntungan usaha dari si calon nasabah ini. Nah, biasanya kriteria yang keenam ini dikhususkan bagi calon nasabah yang dalam pemberian kreditnya ia memiliki usaha. Nah, biasanya juga profitability ini dikhususkan bagi si calon nasabah yang ingin menambahkan modalnya. Nah, semakin tinggi profitability yang dihasilkan oleh si peminjam kredit ini, maka semakin besar pula kemungkinan bank akan memberikan kreditnya. P yang terakhir yaitu protection, di mana kriteria ini sama dengan kriteria kolateral, yaitu mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh pihak si calon nasabah ini. Jaminan yang dapat diberikan yaitu berupa aset seperti rumah, tanah, atau aset lainnya yang si calon nasabah miliki. Lain dengan prinsip 5C dan 7P, prinsip pemberian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk pemberian kredit dalam jumlah yang relatif besar. Nah, adapun prinsip studi kelayakan yaitu yang pertama adalah aspek hukum. Aspek hukum ini menilai keaslian dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon nasabah seperti surat izin usaha, sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan lain sebagainya. Aspek yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran, di mana aspek yang kedua ini bertujuan untuk menilai prospek usaha yang dimiliki calon nasabah saat ini dan yang akan datang. Yang ketiga yaitu aspek keuangan, di mana aspek yang ketiga ini yaitu aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Dari aspek ini akan terlihat seberapa besar pendapatan dan biaya yang akan diterima dan dikeluarkan oleh calon nasabah. Nah, aspek ini juga dilihat dari rasio-rasio keuangan yang dimiliki calon nasabah. Keempat yaitu aspek teknik atau operasi, di mana aspek ini untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produk yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki si calon nasabah. Kelima yaitu aspek manajemen, di mana aspek ini untuk menilai sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Yang keenam yaitu aspek ekonomi atau sosial. Aspek ini menilai dampak ekonomi atau sosial yang ditimbulkan dengan adanya usaha ini, terutama bagi masyarakat setempat. Apakah menguntungkan atau merugikan? Aspek yang terakhir yaitu aspek AMDAL, di mana aspek ini melihat dampak yang akan timbul dari adanya usaha tersebut dan cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu Holisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 3 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekening yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Holisa selama jangka waktu 3 bulan. Nah, berikut penyelesaiannya. Pertama, kita mencari bunga yang akan diambil setiap bulannya. Pertama, kita mencari bunganya terlebih dahulu, yaitu 10% kali 300 juta dibagi 12 bulan kali 1 bulan, hasilnya 2.500.000.
Nah, selanjutnya kita mencari pajak, yaitu 15% kali 2.500.000, hasilnya Rp375.000. Selanjutnya kita mencari bunga bersih, yaitu 2.500.000 dikurang Rp375.000, hasilnya Rp2.125.000. Nah, maka untuk bunga yang dibayar bank setiap bulannya oleh Holiso yaitu sebesar Rp2.125.000. Selanjutnya kita akan mencari bunga yang akan diambil setelah jatuh tempo, yaitu pertama kita mencari bunganya terlebih dahulu. Bunganya itu 10% kali 300 juta dibagi 12 bulan kali 3 bulan, yaitu hasilnya 7.500.000. Nah, selanjutnya kita mencari pajak. 15% kali 7.500.000 sama dengan hasilnya Rp1.125.000. Nah, selanjutnya kita mencari bunga bersih, yaitu 7.500.000 dikurang 1.125.000, hasilnya 6.375.000. Nah, maka jumlah bunga yang diterima oleh Holiso selama jangka waktu 3 bulan sebesar Rp6.375.000. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank serta jelaskan konsep-konsep dari pemasaran bank. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan tujuan manajemen pemasaran bank. Nah, secara umum, tujuan dari manajemen pemasaran bank yang pertama itu untuk memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain merangsang konsumsi sehingga para nasabah mudah untuk membeli produk-produk yang ditawarkan oleh bank secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen dengan berbagai pelayanan yang diinginkan para nasabah. Yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan ragam produk, dalam artian bank menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah dapat memiliki pilihan yang beragam pula. Tujuan yang keempat yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pemasaran. Pada dasarnya ada 5 konsep pemasaran yang dijadikan landasan oleh masing-masing perusahaan. Pertama yaitu konsep produksi, di mana konsep ini menjadi falsafah tertua dan menjadi penuntun bagi para penjual. Nah, konsep ini juga merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Konsep yang kedua yaitu konsep produk, di mana konsep produk ini menekankan pada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri terbaik dari produk tersebut. Produk ini juga meyakini bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan dengan kualitas dan mutu yang baik serta keistimewaan yang mencolok. Yaitu konsep penjualan, di mana konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia atau kapling-kapling pemakaman serta lembaga nirlaba, yaitu lembaga politik. Nah, pemasaran yang dilakukan oleh konsep penjualan ini yaitu dilakukan dengan cara promosi yang gencar. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas suatu perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaingnya, sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Konsep yang kelima yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan, di mana konsep ini bersifat kemasyarakatan dan konsep ini juga menekankan pada kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran serta memberikan kepuasan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat banyak. Mungkin cukup sekian jawaban pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.